Selamat malam dan selamat bersekutu dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Sony Mokalu. Jemaat yang terkasih, dalam berbagai keluh kesah serta gumul juang kita bersama di masa pandemi ini, mari bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa baru dalam hidup kita dengan beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, nama-Mu sungguh menguatkan kami dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan saat ini. Di dalam segala pergumulan yang kami hadapi kini, kami datang bersyukur, berdoa, bernyanyi, seraya memuji Engkau yang selalu menguatkan kami di kala suka dan duka hidup. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca Mazmur 51 ayatnya yang ketiga sampai dengan 8. Yang akan kita bacakan sebagaimana Mazmur dibacakan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Orang lain
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur Tuhan karena waktu yang Engkau boleh beri bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam, yang berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan NIV kata yang dipakai mengawali ayat yang pertama adalah therefore atau karena itu. Kata ini mengacu pada 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22, yang merupakan sisipan yang dibuat Petrus sebagai interval dari pasal 3 ke pasal 4. Hal ini terkait dengan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18, mengenai penderitaan karena melakukan perbuatan yang baik atau benar, atau karena ketaatan kepada Allah, bukan karena dosa. Yang menjadi dasar kita sehingga bisa memiliki hidup yang demikian adalah yang pertama, Kristus yang dengan rela menderita badani karena ketidakadilan, maka orang percaya harus mempersenjatai diri dengan pemikiran yang sama. Jadi murid yang mengikuti teladan dan pengalaman sang guru. Sang guru dan Tuhan saja mengalami hal yang demikian, apalagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang penting untuk kita pahami jika kita menghadapi tantangan karena Kristus, ingatlah bahwa Yesus sendiri
Sang Tuhan telah mengalaminya lebih dahulu. Hal yang kedua, sikap dan pengalaman seperti yang dialami oleh Yesus sendiri yang menderita badani karena ketidakadilan, mampu untuk mengarahkan prioritas hidupnya. Ayatnya yang 1b, justru ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, karena ketaatan kepada Allah akan membuat kita memilah apa sebenarnya prioritas dalam hidup kita. Jika kita ingin mencemplungkan diri dalam dunia yang jahat, maka kita tidak akan perlu mengalami berbagai penderitaan. Satu hal yang membuat kita mampu bertahan dalam kebenaran ketika mendapatkan tekanan atau penderitaan adalah jika kita memiliki hidup dan prioritas yang jelas. Ketika menghadapinya, kita tidak pernah menyesal atau menggerutu, bahkan menyesal telah menjadi orang Kristen. Keinginan dan tindakan dosa yang sebelumnya kelihatan penting, sekarang tidak lagi signifikan ketika kehidupan seseorang berada dalam keadaan bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, di mana menderita karena ketaatan kepada Kristus bermuara pada penyucian. Penyucian dalam kekristenan itu ada dua hal. Yang pertama adalah justification atau pembenaran. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan dan benar di hadapan Allah. Ada relasi antara hidup benar dengan kekudusan. Dan yang kedua, sanctification atau proses penyucian yang terus berkembang. Jika pembenaran adalah sekali untuk selamanya, maka penderitaan dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam kehidupan yang suci. Yang keempat, dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang dikatakan Petrus adalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk mengalami ketidakadilan karena ketaatan kepada Allah, ingatlah bahwa Allah sanggup memberikan kemampuan untuk menghadapi penderitaan atau pergumulan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka harus memiliki sikap seperti ini? Ya, supaya mereka tidak lagi difitnah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayatnya yang ketiga. Inilah juga yang menjadi sebab mengapa jemaat difitnah. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan melakukan yang jahat. Dan mereka memfitnah kamu. Ada perubahan yang radikal dalam diri mereka yang membuat orang-orang di sekitar mereka memfitnah bahwa mereka tetap melakukan yang jahat. Hal inilah yang membuat mereka menderita dalam ketidakadilan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 12
Di sana dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang kelima di sana dikatakan juga, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang hendak dikatakan Petrus adalah agar jemaat bertahan meskipun dalam ketidakadilan, dengan sebuah kesadaran bahwa penghakiman menantikan mereka yang jahat. Pembalasan bukan hak kita, tetapi milik Allah. Mari berdiri teguh di dalam kebenaran. Allah yang akan menjadi hakim yang adil. Jangan benci mereka yang melakukan ketidakadilan terhadap diri kita, sebab mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-6 juga di sana dikatakan ada dua frasa yang menarik, yaitu dihakimi secara badani dan tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dihakimi secara badani maksudnya adalah bahwa semua manusia tunduk kepada penghakiman baik dalam kekinian dan kehidupan kelak. Sedangkan oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Adalah alasan kedua kenapa Injil telah diberitakan dahulu kepada mereka yang telah mati, di mana orang yang mendengar dan percaya kepada Injil akan hidup sebagaimana Allah hidup, yaitu hidup yang diberikan oleh roh. Artinya yang lain adalah bahwa alasan pemberitaan Injil supaya umat Allah, meskipun mereka diperlakukan jahat dan dibunuh oleh karena hidup benar, akan memiliki hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah. Mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap taat kepada Kristus. Mari kita menikmati hidup sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan seperti bayangan yang ada di bawah matahari senja tak akan berhenti mengejar kita jika kita tidak berhenti bergerak. Dalam diam, bayangan hitam itu tetap berada di bawah alas kaki kita, sama seperti penderitaan yang tidak akan berhenti mengejar kehidupan kita hingga di akhir perjalanan. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa yang kita alami adalah rencana dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia biasa. Manusia merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ayatnya yang kedua, pasal 4 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi jika kita memang percaya akan Kristus, berpeganglah teguh pada janji Kristus dan beriman padanya, dan kita tak perlu takut atau ragu untuk menerima cobaan yang kita alami. Memang menerima cobaan yang menurut kita itu sangat berat dan berada di luar nalar kita sebagai manusia. Tidak semudah penampilan luar kita yang mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya pelangi untuk setiap badai, punya jawaban di setiap pencobaan.
dan hikmat di balik suatu peristiwa. Jika Tuhan sudah bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Hanya bisa diterima dengan lapang dada, meskipun sebenarnya kita tidak menginginkannya. Saat Tuhan berkata ya untuk doamu, bersyukurlah. Saat Tuhan berkata tidak, bersyukurlah dan teruslah berharap akan sesuatu yang lebih baik. Dan jika Tuhan berkata tunggu, bersyukurlah dan tunggu penuh dengan pengharapan, dengan janji yang sudah Tuhan berikan. Dia tidak akan memberikan kekecewaan. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita. Tidak akan sekali-kali Ia akan melepaskan kita untuk berjalan di tengah hutan belantara sendiri dan membiarkan kita menyeberangi sungai tanpa sampan. Jangan lupa selalu bersyukur dengan cobaan itu, karena justru dengan itu Tuhan sedang membentuk kita dan membimbing kita agar menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penderitaan itu pun Tuhan sedang menguji dan tak jarang Ia sedang menunjukkan cintanya pada kita. Karena sama seperti seorang ayah yang ingin melindungi dan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apakah penderitaanmu sudah merenggut habis imanmu? Pernahkah dalam 1 detik terucap oleh mulutmu, terima kasih Tuhan atas penderitaan ini yang membuat semakin kuat? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan melakukan satu pujian, Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih firman-Mu sudah kami baca serta kami renungkan bersama. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami dengar, Tuhan yang memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari, di mana kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang selalu setia dalam perjalanan kehidupan kami. Walaupun ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak permasalahan, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan terus memberikan kami selalu jalan keluar yang terbaik untuk kami boleh melewati pergumulan atau penderitaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, tak lupa kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPB Tania. Dimanapun berada, biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan juga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak, biarlah Tuhan terus memberkati kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan terus memberi kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga dalam kami menjalani hidup ini,
kami selalu bersandar dan selalu hanya percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GV Betania. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kami di Jemaat Betania, pendeta-pendeta, penatua diakon, pengurus ke-6 Pelkat, dan juga komisi-komisi, BPPJ, panitia, dan juga seluruh sekretariat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan ketulusan dan keikhlasan yang selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, kami sedang dalam menghadapi masalah COVID atau pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi bahkan melewati proses demi proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya warga atau seluruh Indonesia selalu taat setiap aturan yang diberikan. Biarlah apa yang dihadapi oleh bangsa kami boleh terselesaikan dengan baik. Terlebih pemimpin-pemimpin kami, presiden sampai kepada RT RW, Tuhan kiranya mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Bapa di surga, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang mengalami virus atau positif virus corona, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Para dokter, perawat juga Tuhan berkati. Para aparat keamanan, Tuhan juga mampukan mereka menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak yang menjadi permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Sampai kedalaman hati kami, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Untuk itu Tuhan kami serahkan, pertaruhkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kalaupun kami saat ini bersukacita karena ketambahan usia, biarlah sukacita kami Tuhan kuduskan. Sehingga di hari-hari ke depan kami semakin setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, inilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati. Kita menyanyi Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga. Jemaat, mari berdiri. Kita doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang berlangsung.
Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual di tengah-tengah suka dan duka sebagai pengikutnya. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber kehidupan senantiasa merahmati engkau dengan cinta kasih yang tidak berkesudahan. Kiranya Kristus Yesus Sang Juru Selamat dunia menemani engkau dalam menghadapi tantangan dan keluhan sehingga engkau senantiasa terkuatkan. Kiranya Roh Kudus yang menjadi roh pendamping senantiasa melindungi setiap laku dan tindakmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan memberkati.